Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Fatrah Manur, NIM 23115373 dari kelas 23 IF 01, dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputaran cache memory. Ini adalah pertanyaannya. Oke, kita yang ke pertanyaan pertama ya. Oke, mengapa memori cache sangat penting dalam sistem komputer? 1. Meningkatkan kecepatan akses data. Cache memory memungkinkan akses data yang lebih cepat oleh prosesor. Data yang disimpan di cache adalah data yang paling sering digunakan atau memiliki kemungkinan digunakan berulang kali. 2. Mengurangi beban memori utama. Dengan menyimpan salinan data di cache, beban memori utama berkurang. Data yang sering diakses akan diambil dari cache, sehingga mengurangi frekuensi akses langsung ke memori utama. Hal ini membantu meningkatkan kinerja sistem menjadi efisien. 2. Apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache? Cache L1 adalah jenis cache memori yang paling dekat dengan prosesor dan memiliki kecepatan akses yang paling tinggi. Cache L1 biasanya terletak di dalam prosesor itu sendiri dan bertanggung jawab untuk menyimpan data yang paling sering diakses oleh prosesor. Cache L2 adalah jenis cache memori yang paling besar daripada cache L1 dan berada di dekat prosesor, tetapi memiliki kecepatan akses yang lebih rendah. Cache L2 bertanggung jawab untuk menyimpan data yang kurang sering diakses daripada data yang disimpan di cache L1. Cache L3. Cache L3 adalah jenis cache memori yang terletak jauh dari prosesor dan memiliki kecepatan akses yang lebih rendah daripada cache L1 dan L2. Jenis cache yang juga dikenal dengan sebutan main memory ini bertanggung jawab untuk menyimpan data yang jarang diakses oleh prosesor. 3. Jelaskan tentang mapping cache memory. Ada 3 jenis pemetaan atau mapping yang digunakan untuk tujuan cache memory, yaitu direct mapping, associative mapping, associative mapping. Direct mapping. Dalam direct mapping, setiap blok dari memori utama hanya dapat dipetakan ke satu lokasi tertentu di cache. Artinya, setiap alamat memori langsung dipetakan ke satu blok cache. Teknik ini sangat sederhana dan cepat, namun memiliki kelemahan, yaitu konflik miss. Jika dua alamat memori berbeda ingin dipetakan ke blok cache yang sama, maka data yang lama akan diganti meskipun cache masih memiliki tempat kosong. Associative mapping. Dalam associative mapping, data yang dari memori utama dapat dipetakan ke blok manapun di cache. Tidak ada batasan pada pemetaan ke lokasi tertentu seperti pada direct mapping. Ketika data diambil dari memori utama, sistem akan memeriksa semua blok cache untuk menemukan data yang diinginkan dengan mencocokkan tag. Karena cache dapat menyimpan data di seberang lokasi, potensi cache miss lebih kecil dibandingkan direct mapping. Set associative mapping adalah gabungan dari direct dan associative mapping. Dalam teknik ini, cache dibagi menjadi beberapa set, dan di setiap blok dari memori utama dapat dipetakan ke blok manapun di dalam set tersebut. Jadi, setiap blok memori memiliki beberapa tempat yang valid di cache. 4. Jelaskan tentang algoritma penggantian cache memory. Algoritma penggantian cache memory digunakan untuk memutuskan blok mana yang harus diganti ketika cache penuh dan sebuah blok baru perlu dimuat. Cache memory terbatas dalam kapasitas. Jadi jika ada kebutuhan untuk menyimpan data baru dan cache sudah penuh, salah satu blok yang ada harus digantikan. Ada beberapa algoritma penggantian yang umum digunakan, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda. Least recently used atau LRU. Prinsip algoritma ini menggantikan blok yang paling lama tidak digunakan. Idenya adalah bahwa blok yang paling lama tidak digunakan kemungkinan besar tidak akan diperlukan lagi dalam waktu dekat. Cara kerjanya, cache akan menyimpan informasi tentang kapan setiap blok terakhir kali diakses. Dan ketika ada permintaan untuk mengganti blok yang memiliki waktu akses terlama akan diganti. First in, first out atau FIFO. Prinsipnya adalah algoritma ini menggantikan blok yang pertama kali masuk ke cache. Blok yang paling lama berada di cache, terlepas apakah blok tersebut telah diakses baru-baru ini atau tidak, akan diganti. Cara kerja, setiap blok yang dimasukkan ke dalam cache diurutkan berdasarkan waktu masuk, dan blok yang pertama kali dimuat akan diganti ketika cache penuh. Least frequently used atau LFU. Prinsipnya adalah algoritma ini menggantikan blok yang paling jarang digunakan. Blok yang memiliki frekuensi akses terendah akan diganti. Cara kerjanya, setiap blok dalam cache dilengkapi dengan penghitung yang mencatat seberapa sering blok tersebut diakses. Ketika cache penuh dan butuh mengganti blok dengan frekuensi akses terendah yang akan digantikan. Random replacement.
Cara prinsipnya adalah algoritma yang ini menggantikan blok secara acak ketika cache penuh, tanpa mempertimbangkan riwayat akses atau frekuensi. Cara kerjanya, saat cache penuh, blok yang akan diganti dipilih secara acak dari seluruh blok di cache. Most recently used atau MRU. Prinsipnya, algoritma ini menggantikan blok yang paling baru digunakan. Asumsi di balik algoritma ini adalah bahwa blok yang baru saja digunakan mungkin tidak diperlukan lagi dalam waktu dekat, terutama dalam akses tertentu seperti pengaksesan data sekuensial. Cara kerjanya, saat cache penuh, blok yang terakhir kali digunakan akan digantikan. Clock replacement atau modifikasi dari LRU. Prinsipnya, algoritma ini adalah versi efisien dari LRU, dan sering disebut sebagai clock algorithm atau second chance algorithm. Setiap blok cache diberikan bit referensi yang akan diset ke 1 jika blok tersebut diakses. Cara kerja, ketika blok perlu digantikan, sistem akan memeriksa blok secara melingkar. Jika blok memiliki referensi 0, maka blok tersebut akan digantikan. Jika bit referensi adalah 1, maka bit tersebut direset menjadi 0. Dan blok tersebut dilewati, diberi kesempatan kedua, dan pencarian berlanjut ke blok berikutnya. Oke, untuk yang terakhir ya, memori yang saya gunakan adalah di prosesor ini adalah AMD ESIX 9220. Nickname-nya Stony Ridge. Dia memiliki 2 core, 2 thread, frekuensi 2,5 GHz, max boost 2,9 GHz, thermodynamic power, design power-nya itu adalah 15 watt. Cache L1 yaitu berukuran 160 KB dan cache L2 1 MB, 1 MB. Per core itu mendapatkan 32 KB. Sementara untuk instruction cache-nya itu per 2 core 96 KB. 1 MB L2 cache shared per 2 core. Dan memiliki grafik integrated yaitu Radeon R4. Dan memiliki frekuensi sekitar 655 MHz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.